Pernah nggak sih punya ide cerita keren banget, tapi pas mau dieksekusi, biayanya mahal, prosesnya ribet? Lupakan semua itu. Dalam beberapa menit ke depan, kita bakal bongkar tuntas gimana AI mengubah naskah jadi video sinematik dan gimana kamu juga bisa melakukannya sendiri. Yuk, kita mulai. Nah, ini dia intinya. Ini bukan lagi soal punya kamera puluhan ribu dolar atau tim animator jagoan. Sekarang, semuanya cuma soal ide kamu. Serius, kekuatan sekelas Hollywood sekarang benar-benar ada di genggaman kita. Ya, kita semua tahu lah ya, bikin video berkualitas itu, perjuangannya lumayan. Mau kamu kreator sendirian atau bagian dari agensi gede, penyakitnya sama. Waktu, duit, sama kerumitan teknisnya itu loh. Coba deh bayangin bedanya. Proses tradisional yang muter-muter, makan waktu berminggu-minggu, sekarang diubah jadi whoosh, kayak roket yang melesat dalam hitungan menit. Nah, perubahan drastis inilah yang jadi tujuan utama para generator video AI. Oke, tapi penting nih buat kita tahu, nggak semua tool video AI itu sama. Mereka itu pada dasarnya kebagi jadi dua kategori utama. Dan ngerti bedanya itu jadi kunci biar kita bisa milih alat yang paling pas buat kerjaan kita. Pertama, ada yang namanya generator avatar. Gini, bayangin kamu butuh bikin video penjelasan produk atau materi training deh. Nah, alat ini bakal ngambil naskah kamu, terus jeng-jeng, muncul presenter digital yang bakal nyampein semuanya dengan sempurna. Jadi tugas kita cuma siapin naskah, pilih avatarnya, dan voila, videonya jadi. Selanjutnya ada generator sinematik. Kalau yang ini bukan soal presenter, tapi soal menciptakan dunia visualnya. Kamu tinggal ketik aja deskripsinya, misalnya jeep melaju di padang pasir pas matahari terbenam. Dan AI bakal bikinin rekamannya yang sinematik abis. Ini cocok banget buat B-roll. Tahu kan rekaman tambahan buat bikin visual lebih kaya, atau buat ngebangun cerita yang bener-bener bikin penonton masuk ke dalamnya. Oke, teorinya udah dapat nih. Sekarang kita masuk ke bagian praktisnya. Milih alat yang pas. Anggap aja ini kayak milih sutradara buat proyek kamu. Soalnya tiap alat itu punya gaya dan keahliannya sendiri. Yuk kita bedah satu-satu. Butuh presenter bisnis yang bisa ngomong banyak bahasa? Ambil Heijen. Pengen B-roll sinematik yang realistisnya kebangetan? Kling 3.0 jagonya. Perlu kontrol yang super duper detail? Misalnya mau menganimasikan satu area kecil dari gambar? Nah, Runway punya fitur motion brush buat itu. Dan buat yang main di e-commerce, gila sih nih. Creatify bisa ngubah link produk jadi video iklan, cuma dalam hitungan menit. Oke, bikin satu video cepat itu keren banget. Tapi, gimana kalau kita bisa mengotomatiskan seluruh alur kerja konten? Nah, disinilah potensi bisnis yang sebenarnya mulai kebuka lebar. Ini udah bukan lagi ngomongin bikin klip satu-satu ya. Coba bayangin, ada agen AI yang kerja non-stop 24/7, riset topik yang lagi ngetrend, nulis skrip, bikin video rangkuman berita atau konten edukasi, bahkan ngupload sesuai jadwal. Ini bukan film fiksi ilmiah loh, ini udah terjadi sekarang. Coba lihat deh gimana ini mengubah total cara kerja agensi. Proses yang biasanya makan waktu 8-20 jam, dari riset, nulis, produksi, revisi bolak-balik, sekarang bisa dipangkas jadi kurang dari 2 jam. Ini benar-benar lompatan efisiensi yang gila-gilaan. Artinya apa? Waktu yang dihemat itu 6-10 kali lipat untuk setiap video. Bayangin, agensi bisa ngelayanin lebih banyak klien atau ngerjain proyek lebih cepat tanpa harus nambah orang. Dan kalau kita ngomongin soal duit, dampaknya lebih dramatis lagi. Biaya tenaga kerja bisa dipotong sampai 85%. Ini artinya margin profit bisa meroket dan membuka pintu buat pertumbuhan bisnis yang dulu mungkin cuma bisa diimpi-impiin. Tapi, tentu aja, teknologi sekuat ini juga ngebuka kotak Pandora yang isinya tantangan etis yang serius banget. Dan ini adalah sesuatu yang wajib kita pahami sebelum melangkah lebih jauh. Dan tantangannya itu nyata banget, bukan cuma teori. Mulai dari misinformasi, soal privasi data, sampai bias yang mungkin nggak kita sadari. Ini tuh kayak medan baru yang harus kita jelajahi dengan super hati-hati, baik sebagai pembuat konten maupun penikmatnya. Coba deh kita pikirin bareng-bareng. Video palsu yang realistis banget bisa bikin kita bingung, mana yang beneran, mana yang bohong. Terus,
ada pertanyaan gede soal hak cipta. Kalau AI belajar dari jutaan karya seniman, hasil karya barunya itu punya siapa? Dan yang nggak kalah penting, gimana kita bisa yakin data pribadi kita aman dan nggak bocor ke video-video yang dibuat AI? Nah, ini semua adalah obrolan penting yang lagi panas-panasnya sekarang. Oke, setelah kita ngerti kekuatannya, alat-alatnya, dan juga tanggung jawab yang menyertainya, sekarang fokusnya balik lagi ke kamu, sang kreator. Dan ini dia poin utamanya. Dulu, buat bikin karya keren, itu gerbangnya dijaga ketat sama yang namanya budget gede dan tim ahli. Sekarang, gerbang itu kebuka lebar-lebar. Satu-satunya kunci yang kamu butuhin cuma satu, ide. Teknologi ini udah ngasih kita kanvas kosong yang nggak ada batasnya. Kuasnya, catnya, semuanya sekarang ada di tangan kamu. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi bisa nggak ya bikin, tapi apa nih yang mau diciptain? Coba deh pikirin, dunia nungguin cerita dari kamu.